Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbahagialah yang miskin. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 20 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dewasa ini adalah pengentasan kemiskinan. Cukup banyak warga negara Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Beberapa hidup di bawah garis kemiskinan. Bukankah negara kita adalah negara yang kaya raya? Mengapa masih ada rakyatnya yang masih hidup dalam kemiskinan? Harus diapresiasi sejumlah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dan jajarannya. Usaha pemberantasan korupsi belakangan ini menggema, menyediakan makan siang bergizi gratis untuk warganya, mendirikan kurang lebih 8.000 koperasi merah putih, mendirikan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, diasramakan, dan semuanya digratiskan. Catatan ini tentu saja menggembirakan. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini adalah termasuk orang-orang ini? Mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang berbahagia? Mereka disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Mengejutkan bahwa Tuhan Yesus mengecam orang yang kaya dan menyebut mereka kelompok orang yang celaka. Bagaimana menjelaskan firman ini? Saudara-saudari terkasih, kita menyadari bahwa fakta dalam hidup bermasyarakat kita ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada juga orang yang hidupnya pas-pasan saja. Masalah yang dapat kita lihat adalah adanya jurang yang menganga antara yang miskin dan yang kaya. Senang kalau mendengar
bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi firman ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan punya harta atau tidak punya kekayaan, melainkan sangat berkaitan dengan sikap batin yang harus dipunyai oleh setiap orang. Baik itu orang yang disebut miskin atau orang yang dikelompokkan orang kaya. Orang miskin yang terlalu sibuk mencari harta benda, lalu melupakan campur tangan Tuhan, adalah orang yang tidak dimaksudkan oleh Yesus. Orang kaya yang sibuk menyenangkan hidupnya sendiri dan alpa memperhatikan orang-orang yang miskin adalah orang yang disebutkan orang celaka. Kalau demikian halnya, siapakah yang dimaksud dengan orang miskin? Saudara-saudari terkasih, orang miskin yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai yang empunya kerajaan Allah adalah mereka yang dalam hidupnya tidak lupa mengandalkan Tuhan yang memberkati mereka setiap hari. Suatu hari, saya melihat konten di sebuah media sosial dari luar Indonesia. Ada tangan yang menjulurkan dua pilihan kepada seorang gadis. Pilihan itu adalah amplop yang bertuliskan Tuhan dan segepok uang dolar. Gadis itu dengan tersenyum lalu memilih uang tunai itu. Berikutnya tangan yang sama memberikan pilihan amplop yang bertuliskan Tuhan dan sebuah laptop di tangan lainnya. Pilihan itu ditujukan kepada orang muda yang perlente dan tampil necis. Pemuda itu langsung mengambil laptop itu dan mengabaikan tulisan Tuhan. Akhirnya tangannya memegang amplop yang bertuliskan Tuhan itu menghampiri seorang gadis lusuh dan miskin, dan kepadanya ditawarkan juga segepok perhiasan emas kepadanya. Awalnya gadis itu memilih perhiasan itu, tetapi kemudian ia mengurungkan pilihannya dan memilih amplop yang bertuliskan Tuhan itu. Dengan gembira, ia meninggalkan tangan yang telah menawarkan pilihan itu. Ia duduk di tepi jalan dan membuka amplop itu. Sungguh, di luar dugaan, dalam amplop itu ada tulisan laptop, uang dolar, dan perhiasan. Orang yang tadinya memberikan dia pilihan menghampiri dia, dan kepadanya diberikan semua yang ditolaknya. Dengan memilih menghampiri dia dan diberikan semua yang ditolaknya, dengan memilih amplop bertuliskan Tuhan, ia mendapatkan semuanya melebihi orang yang lain itu. Saudara-saudari terkasih, konten di media sosial itu mengajarkan kepada kita bahwa memilih tulisan Tuhan yang tidak ada artinya dibandingkan hal-hal duniawi yang dianggap berharga itu ternyata salah. Dunia ini hanya dapat memberikan sedikit, tetapi Tuhan memberikan semua yang kita perlukan sebelum kita menyadari dan memintanya. Pesan yang mau diajarkan adalah
dahulukanlah kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Orang yang miskin di hadapan Tuhan bukan hanya orang yang memang miskin atau orang yang memang kaya, melainkan mereka semua yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Maka orang kudus berkata, Tuhan, jangan jadikan aku miskin, supaya aku tidak menghujat Engkau. Dan jangan jadikan aku kaya, supaya aku tidak melupakan Engkau. Amsal bab 30 ayat 7-9. Maka yang diperlukan adalah berkat Tuhan yang selalu dimohon, agar setiap orang mengalami kebaikan Tuhan yang memberikan kepadanya rezeki secukupnya, rezeki yang dibutuhkan, bukan hidup dalam ketamakan. Itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita selalu doakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius bab 6 ayat 11. Kita yang mengandalkan Tuhan disebut yang berbahagia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengandalkan Tuhan sebagai sumber rezeki dan masa depanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, apa yang kami miliki di dunia ini yang tidak berasal daripadamu? Bantulah kami tidak mengandalkan dunia ini atau juga kehebatan kami. Berilah kami hati yang mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.